Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya dan renungan hari ini saya ingin mengingatkan kita semua tentang sebuah peristiwa 20 tahun yang lalu jika dihitung tanggal 11 bulan 9. Peristiwa itu dikenang sebagai 9/11 ya, di mana tanggal 11 bulan 9 itu 20 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang seluruh dunia pasti mengingatnya, yaitu sebuah peristiwa di mana Twin Tower di New York telah dilanda atau dilanggar oleh pesawat komersial sehingga kedua tower itu kemudian runtuh, terbakar dan runtuh. Saudaraku sekalian, dan peristiwa itu kemudian merubah sebuah tatanan dunia sampai sekarang, di mana keamanan di bandara dan juga kalau di Indonesia juga masuk mal dan lain sebagainya itu diperlukan detektor ya, yang untuk membuat setiap orang harus diperiksa sedemikian rupa ketika mereka memasuki gedung-gedung dan juga harus melewati bandara. Saudaraku sekalian, peristiwa itu terjadi dan sampai sekarang manusia masih tetap tidak pernah bisa memperbaiki. 20 tahun setelah itu, peristiwa-peristiwa yang mirip seperti itu terus terjadi, yaitu seperti pengebomam di bus, atau yang kita dengar juga di Indonesia, di kota Surabaya, gereja bahkan kantor polisi dibom. Saudaraku sekalian, pelajaran apa yang kita bisa tarik dari peristiwa seperti ini? Saudaraku sekalian, filosof kuno berkata, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Homo homini lupus. Manusia itu, saudaraku sekalian, bukan menjadi sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, tetapi pada akhirnya kita bisa melihat dalam kemodernan manusia tetap menjadi serigala atau memangsa manusia yang lain yang dianggap tidak seideologi. Saudaraku sekalian, itu sebabnya tahun 2020, 2021 ketika 20 tahun peristiwa itu terjadi, itu juga memperingati kepada setiap kita bahwa sifat dasar manusia yang adalah serigala bagi manusia yang lain tidak berubah. Bagaimana dengan kita? Sadarkah kita bahwa seringkali kita tanpa juga menyadari kita menjadi serigala bagi manusia yang lain? Slogan-slogan yang indah, yang baik, yaitu yang mengatakan bahwa manusia itu berhati nurani, atau manusia itu saudaraku, akan dengan sendirinya, dengan budaya yang tinggi, dengan modernisasi, akan tidak lagi ada pembunuhan atau perang dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya kita bisa melihat peristiwa-peristiwa itu, peristiwa-peristiwa peperangan, pembunuhan tetap terjadi sampai sekarang. Nah, saudaraku sekalian, Yesus berkata, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarung. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Yesus sudah memperingatkan saudaraku sekalian bahwa bila mana kita menyelesaikan perdamaian dengan kekerasan, dengan pedang, maka tidak akan terjadi perdamaian. Dan Yesus tahu bagaimana menyelesaikannya. Yaitu, saudaraku, ketika dia di kayu salib berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dalam akhir daripada pengorbanannya, dia tahu bahwa pengorbanannya di kayu saliblah yang akan merubah hati manusia yang percaya. Ketika manusia itu sadar bahwa hanya dengan jalan pengorbanan
seperti yang dia lakukan, yaitu kemudian mengampuni akan kesalahan atau perbuatan jahat orang lain, yang bisa menghentikan homo homini lupus, serigala memangsa serigala yang lain, manusia yang bagai serigala memangsa manusia yang lain. Kutuk serigala itu, darah serigala yang ganas itu, DNA serigala yang ganas itu, kuasa dosa yang mencekam itu ada di dalam hidup kita. Tapi kuasa darah Yesus yang berkorban, yang mengampuni, yang membenarkan, membuat kita punya sifat belas kasihan, welas asih, dan membuat dunia ini mempunyai benih kedamaian dimulai dari kayu salib dan kemudian kepada setiap kita yang percaya. Semoga kita menjadi sumber kedamaian di tahun 2021 ini. Menjelang Natal, biarlah suasana damai itu bukan oleh karena budaya Natal, tapi karena kita tahu Kristus sudah mati berkorban untuk kita, dan kita juga siap berkorban untuk orang-orang lain, sehingga kedamaian Natal itu bukan cuma slogan, tapi sebuah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita dan di dalam lingkungan di mana kita berada. Damai Natal, selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati.